Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazarul Najmudin dari kelas 10 Farmasi Nursul 1 SMKN 7 Bandung. Nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan resep dengan pengenceran obat. Resep serbuk. Di resep ada paracetamol 1,7 gram, CTM-nya 30 mg, epinefrinnya 0,15 gram. Ada laktosa QS. Signanya atau pemakaiannya MF pulp nomor XII S3 dari PI. Resep standarnya tidak ada. Bahasa latinnya R. Decide sama dengan ambillah. ML pulp nomor XII sama dengan miscepas pulveris nomina 2 decim, yaitu campur dan buatlah serbuk sebanyak 12 bungkus. Lalu ada S3 dari PI, yang artinya signa terjadi pulveris uno. Adalah tandai sehari 3 kali 1 bungkus. Kelengkapan resep. Nama dokter. Nama dokternya ini Dr. Ridwan. Lalu alamatnya ini Jalan Palem. Surat izin prakteknya ada, ini SIP. Paraf nomor resepnya, parafnya ini, nomor resepnya ini. Tanggal sama tanggalnya ini 20 Desember, tanda R-nya ini, komposisinya ini. Pemakaiannya ini, nama pasiennya ini, umurnya 7 tahun, alamatnya Jalan ABC. Jadi semuanya ada. Teori usul dan keistimewaan. Golongan obat. Obat keras. Di resep ini ada ephedrine yang diganti menjadi ephedrine HCl. Ephedrine HCl masuk ke obat keras dan obat bebas obatnya paracetamol CTM. Sinonimnya paracetamol sama dengan acetaminophen. Diambil dari FI 4 halaman 130-59 atau Farmakope Indonesia. Terus ada CTM, chlorphentramine maleat, FI 3 halaman 153, ephedrine HCl, ephedrine hidroklorid, FI 3 halaman 236. Lalu ada laktosum, FI 3 halaman 338. Terus khasiat. Paracetamol khasiatnya yaitu analgetik antipiretik, FI 4 halaman 130-59. CTM antihistaminikum, ephedrine HCl khasiatnya simptominikum, laktosa sebagai zat tambahan. Ada pemberian. Paracetamol pemberiannya serbuk habur putih tidak berbau, rasa sedikit pahit. CTM serbuk habur putih tidak berbau, rasa pahit. Ephedrine HCl habur putih atau serbuk putih halus tidak berbau, rasa pahit. Laktosa atau laktosum serbuk habur putih tidak berbau, rasa agak manis. Usulnya yaitu ephedrine diganti menjadi ephedrine HCl. Tadi ini di sini. Dikarenakan untuk pembuatan serbuk yang diambil ephedrine HCl bukan ephedrine. CTM dilakukan pengenceran karena bobot obatnya kurang dari 50 mg dan SL atau laktosa 100 mg untuk melapisi portir. Perhitungan bahan. Karena tidak ada DTD di signanya ini, maka tidak usah dikali bungkus, jadi langsung. Paracetamol 1700 mg, CTM-nya 300 mg, ephedrine HCl-nya 150 mg. Laktosanya 300 dari 300 untuk 300 mg untuk 7 tahun dikali 12 bungkus dikurang bobot yang di atas, yaitu 1700 ditambah 300 tambah 150 mg, hasilnya 1450 mg. Lalu ada perhitungan lain-lain, yaitu pengenceran CTM 30 mg, jadi pengencerannya 1:10.
CTM dan karmin diambil 50 mg yaitu karena minimal penimbangan. Laktosa 50 dikali 10 dari sini, dari perbandingan, dikurang 50 tambah 50 dari CTM dan karmin sama dengan 400 mg. Totalnya 500 mg. Lalu HPCTM-nya yaitu 30 per 50, 30 dari sini dan 50 dari sini. Kali 500 mg dari total sama dengan 300 mg. Sisa pengenceran CTM yaitu 500 mg dari total dikurang 300 mg dari HPCTM sama dengan 200 mg. Perhitungan DM. Di sini ada resep yang mempunyai DM yaitu heparin HCl dan CTM. Heparin HCl untuk 7 tahun yaitu 1 kali 50 mg dalam 1 hari 150 mg. Satu bungkus mengandung 150 mg dibagi 12 bungkus sama dengan 12,30 mg. Satu hari pemakaiannya yaitu 12,30 dari sini dikali 3 dari signa sama dengan 37,50 mg. DM satu kalinya yaitu 7 per 7 tambah 12 dari rumus 7-nya yaitu umur pasien dikali 50 mg. 50 mg dari sini sama dengan 18,42 mg. DM satu harinya 7 per 7 tambah 12 dikali 150 mg dari sini sama dengan 55,26 mg. Persen DM satu kalinya 12,50. Hasilnya ini 12,30. Ini salah ngetik. Per 18,42 dari sini kali 100% sama dengan 67,86%. Jika menghitungnya yaitu tidak usah dikali 100%, tetapi dikali 100 saja dikarenakan bakal berbeda hasilnya. Persen DM satu harinya 37,50 dari sini per 55,26 dari sini dikali 100% sama dengan 67,86%. Lalu CTM 7 tahun 1 harinya 40 mg, 1 kalinya tidak ada. 1 bungkus mengandung 30 mg per 12 bungkus sama dengan 2,50 mg. 1 harinya 2,50 mg dikali 3 pemakaian 7,50 mg. DM 1 harinya yaitu 7 per 7 tambah 12 dikali 40 mg dari sini sama dengan 14,73 mg. Persen DM 1 hari untuk 7 tahun yaitu 7,50 dari sini dibagi 14,73 dari sini kali 100% yaitu 50,91%. Kesimpulannya yaitu resep dapat dibuat. Penimbangan bahan. Paracetamol yaitu 1700 mg, HPCTM-nya 300 mg, sisa pengenceran CTM-nya 200 mg, heparin HCl-nya 150 mg. Laktosanya ada 2 yaitu laktosa untuk CTM 400 mg dan laktosa biasa yaitu 1450 mg. Teknik pembuatannya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Setarakan timbangan, timbang 1 per 1. 3. Lakukan pengenceran CTM. 4. Masukkan hasil pengenceran CTM ke dalam mortir, gerus ada halus ada homogen, atau gerus sampai halus dan sampai tercampur. Bungkus sisa pengenceran CTM dalam perkamen, beri nama sisa pengenceran CTM. 6. Masukkan heparin HCl ke dalam mortir, gerus ada halus ada homogen. 7. Masukkan paracetamol ke dalam mortir, gerus ada halus ada homogen. 8. Masukkan laktosa ke dalam mortir, gerus ada halus ada homogen. 9. Kumpulkan serbuk bagi 2 sama banyak, kemudian masing-masing dibagi 6 sama banyak. Lalu kemas, beri etiket dan label. Kemasannya wadahnya plastik klip seperti gini. Etiketnya putih dan labelnya NI. Ini iterator. Apa dan SIPA karena tidak punya, kita diganti dengan nama dengan nomor absen. Nasar Nasbudin. Nomornya 1A dari resep dan tanggalnya yaitu tanggal sekarang. Ini tanggal dibuat jurnal saya ya.
Dituliskan nama pasien dan umurnya Nova 7 tahun. Terus signanya sehari 3 kali 1 bungkus. Lalu parafnya. Dan ini NI, label NI-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasarun Najmuddin dari kelas 10 Farmasi Industri 1. Di sini saya akan menjelaskan resep salep yang dengan zat yang ditambahkan terakhir. Resep saladnya ini ya. Ada ikhtiol, seng oksida, lanolin, paslin, parfum. Terus ada pemakaiannya ini. R standarnya tidak ada. Bahasa latinnya ada R, recipe sama dengan ambillah. MF, ung. Artinya miscepas ungiantum adalah campur dan buatlah salep. Lalu ada STDDPI, signature de die res unom. Tandai 3 kali sehari untuk pemakaian luar. Kelengkapan resepnya semuanya lengkap. Ada nama dokter ini, alamatnya ini, surat izin prakteknya ini, nomor resepnya ini, tanggal dibuat resep ini, komposisi ini, tanda R ini, pemakaian signa ini, nama pasien ini, alamatnya ini, umurnya nyonya, yaitu sekitar 20 tahun lebih. Dan ada paraf dokter. Teori usul dan keistimewaan. Golongan obat. Semuanya termasuk obat bebas atau obat bebas terbatas. Ikhtiol, zinc oksid atau seng oksida. Lalu ada adepsane. Sinonim. Ikhtiol sinonimnya ihtantamolum FI3 halaman 303. Seng oksida, zinc oksid dari buku Farmakopoeia Indonesia 3 halaman 636. Lalu ada adepsane, lemak bulu domba FI4 halaman 57. Air murni, pengganti lanolin. Ada adepsane dan air pengganti sebagai pengganti lanolin. Air sama dengan air murni FI6 halaman 69. Lalu ada paslin pelapum, paslin kuning FI3 halaman 633. Khasiat. Ikhtiol khasiatnya antibakteri, antifungi, antiinflamasi. Seng oksida atau zinc oksid mengatasi iritasi. Adepsane emulsifying agen. Air sebagai zat pengencer dan paslin pelapum sebagai zat tambahan. Pemberian. Ikhtiol pemberiannya cairan hitam, hampir hitam, bau khas. Seng oksida, serbuk amop, sangat halus, putih atau putih, kekuningan, tidak berbau, tidak berasa, lambat. Adepsane zat berupa lemak, liat, lekat, warna kuning muda, kuning pucat, agak tebus pandang, bau lemah dan khas. Air, cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau. Paslin pelapum, masa lunak, lengket, kuning muda sampai kuning. Usul, ini yang tadi dijelasin. Lanolin diganti dengan adepsane 75% dan air 25%. Ikhtiol dan air ditambahkan terakhir. JNO diayak sebelum ditimbang dan ayakan 100 mes. Perhitungan bahan. Ini langsung aja karena tidak ada add. Nanti dibuat totalnya yaitu 15 gram. Ikhtiol 300 mg, seng oksidanya 400 mg, adepsanenya
75% dikali 2 gram dari lanolin. Sebagai pengganti lanolin, adap selandia dan air itu 1,5 gram sama dengan 1500 mg. Airnya 25% dikali 2 gram sama dengan 0,5 gram sama dengan 0,5 mili. Vaselin pelapum 15 gram dikurang bobot yang di atas 0,3 gram ditambah 0,4 gram ditambah 2 gram. 2 gram ini lanolin ya. Sama dengan 12 gram. Perhitungan lainnya tidak ada, perhitungan DM-nya juga tidak ada. Penimbangan bahan. Ikhtiol 300 mg, oksidanya 400 mg, adap selandianya 1500 mg, airnya 0,5 mili, vaselin pelapumnya 12,30 mg. Ini harusnya 12 gram maksud saya. Teknik pembuatan. Siapkan alat dan bahan, setarakan timbang satu persatu. Masukkan sekong oksida yang sudah diayak ke dalam mortir gus ada halus ada homogen. Tambahkan adap selandia ke dalam mortir gus ada halus ada homogen. Tambahkan vaselin pelapum ke dalam mortir gus ada halus ada homogen. Masukkan ikhtiol sedikit demi sedikit ke dalam mortir sambil digerus ada halus ada homogen. Masukkan air sedikit demi sedikit gerus ada halus ada homogen ke dalam mortir. Kumpulkan massa salep, masukkan sedikit demi sedikit ke dalam pot salep menggunakan 2 sudip. Kemas, beri etiket. Tidak usah memakai label karena tidak ada obat keras, obat narkotika atau obat psikotropika. Wadahnya pot salep kurang lebih seperti gini. Etiketnya biru dengan dituliskan Nyonya Dona sehari 3 kali untuk pemakaian luar diparap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.